sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang fakih hormati sahibul hajat Ibu Sunarti dan keluarga, serta ibu-ibu pengajian Al-Iman dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menumpahkan curahan nikmatnya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda alam, kepada Rasul sang pemimpin umat. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sungguh merupakan kehormatan bagi saya dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu pengajian Al-Iman yang cantik dan jelita. Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan maaf. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk menceramahi, bukan untuk menggurui, apalagi untuk menasihati. Karena saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini tentunya ilmunya itu lebih tinggi dari saya. Karena tujuan saya kemari adalah untuk belajar berdakwah, untuk berlatih amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari hal-hal kemungkaran. Yang kedua, untuk memotivasi ibu-ibu yang hadir di sini. Dan yang ketiga adalah promosi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha. Melalui peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pesan kepada kita bahwa salat itu adalah ibadah wajib bagi umat muslim yang merupakan pedoman bagi jiwa dan perilaku. Peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad
pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi dan umatnya menerima kewajiban salat 5 waktu sehari semalam, yakni dari Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib, adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang usianya sudah baligh. Adapun faedah salat diantaranya dapat membersihkan dosa. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, Allah akan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, salat yang bisa membersihkan kotoran atau dosa adalah salat yang dikerjakan secara sempurna. Hati hadir dalam salat, dan seseorang yang salat benar-benar bermunajat pada Allah. Jika demikian, setelah ia salat, ia mendapatkan apa yang ingin diraih, yaitu pahala yang besar. Salat ini menghadirkan rahasia besar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allah berjanji untuk di dunia, kalau seseorang benar salatnya seperti yang Nabi tuntun, maka akan dijamin diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak salat, atau orang yang salat tapi salatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi. Nabi menginginkan setiap umatnya mendapat 5 keistimewaan ini. Jangan sampai ada umat Nabi tidak mendapatkan 1 di antara yang 5 ini. Yang pertama, orang yang salatnya benar, Allah akan jamin pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti juga baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salatnya benar, salatnya sempurna, dapat mencegah hawa nafsu atau syahwat dari perbuatan pornografi, porno aksi, dan zina, dan dapat mencegah hawa nafsu perut dan akal, seperti merampok, membunuh, mencuri, narkoba, dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, sejak usia 7 tahun, anak-anak harus diajarkan salat dengan benar. Karena kalau anak-anak baik salatnya dari sejak awal, maka akan tumbuh menjadi orang baik setelahnya dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang salatnya benar, hatinya cenderung tenang. Firman Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Jika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya benar, maka dampaknya ke hati pasti juga tenang. Jika hati kita sudah tenang, maka dihadapkan dengan masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah. Betul, Bu? Betul. Yang
benar, Allah akan jamin, Allah akan hilangkan kesempitan hidupnya, diberikan kemudahan bahkan rezekinya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semakin meningkat takwa seseorang, maka semakin mudah mendapat solusi dalam mengatasi setiap persoalan kehidupan yang dialaminya. Semua orang punya masalah, baik seorang pembisnis, birokrat, ketika dekat dengan Allah, maka masalah kehidupannya menjadi lebih ringan. Hidup terasa lapang kalau tidak banyak mengeluh. Sekarang ini banyak orang yang suka mengeluh. Apabila hujan, waduh, bakal becek nih jalan. Ketika panas, bakal berdebu nih mobilku. Seharusnya kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi hujan, alhamdulillah, tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Diberi panas, alhamdulillah, jemuran jadi kering semua. Kalau sholat kita dipelihara, insya Allah hidup kita terasa nyaman dan tentram. Bersyukur apa yang kita dapatkan. Jadi orang kaya, alhamdulillah. Jadi orang miskin, bersabarlah. Karena kaya atau miskin sama saja. Orang miskin minum secangkir, orang kaya minum secangkir juga. Apa ada sejarahnya orang miskin minum secangkir, orang kaya minum seember? Ada nggak Bu? Gak ada. Ada nggak Bu orang kaya minum seember? Gak ada. Tidak ada Bu. Kalaupun ada, itu bukan orang kaya, tapi itu sapi Bu ay. Orang miskin makan sepiring, orang kaya makan sepiring juga. Orang miskin berangkat ke pengajian pakai jilbab 1 lapis. Orang kaya jilbabnya 1 lapis juga. Tidak ada sejarahnya orang miskin pakai jilbab 1 lapis, orang kaya 16 lapis. Kalaupun ada, itu bukan orang kaya, tapi itu orang kada pintar Bu ay. Yang kada pintar. Ada pintar kan? Yang keempat, orang yang sholatnya benar, Allah akan jamin setiap doa yang dia mohonkan segera dikabulkan. Masya Allah, walaupun manusia itu tidak mungkin terjadi, tapi menurut Allah tidak ada yang mustahil. Contoh terdapat pada surah Ali Imran ayat 38 dan 39. Cerita sepasang suami istri yang taat kepada Allah, belum dikarunia anak, umurnya sudah sepuh, rambutnya sudah putih, istrinya sudah menufus dan divonis mandul. Lalu suaminya sholat dan berdoa, Ya Allah, berikanlah kami keturunan, sehingga doanya dikabulkan dan mendapatkan keturunan. Yang kelima, orang yang sholatnya benar, Allah akan jamin hidupnya selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan, apapun profesinya. Firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Apapun profesinya, yang penting soleh. Seorang dokter, dokter yang soleh. Seorang guru, guru yang soleh. Seorang pegawai, pegawai yang soleh. Seorang insinyur, insinyur yang soleh. Seorang polisi, polisi yang soleh. Dan seorang pengusaha, pengusaha yang soleh. Silahkan sepanjang Allah ridha jika salatnya benar, khusyuk ditunaikan, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai puncak kesuksesan yang terbaik dan hidupnya bahagia. Ada kisah dari
dia tidak ikhlas. Hayya 'ala shalah. Asar lagi. Barusan kita sholat zuhur. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi sholatnya main-main. Allahu Akbar. Orang sholat gak semangat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Ada juga yang sholatnya Allahu Akbar, semangat sekali. Malah ada yang sholatnya Bu, dari takbir sampai salam bukannya sholat tapi cari duit. Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. Tadi uangku 100.000, beli bensin 50.000, beli sayur 30.000. Allahu Akbar. Di mana ya duitku? 20.000. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata duitnya di bawah bantal Bu Ai. Dari takbir sampai salam kau cari duit, pantas kau sholat. Hidupmu tidak baik karena sholatmu tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ibu-ibu, perhatikan sholatnya. Kalau sholatnya benar dan sempurna, insya Allah hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat Fakih sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau kita main kartu, sambillah makan buah mangga. Kalau kita sholat 5 waktu, insya Allah masuk surga. Amin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah numpang mandi? Kalau ada umur ibu-ibu langgar al-iman yang panjang, bolehkah mengundang pakai lagi?